Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa-siapa hambaku yang aku beri nikmat padanya, dan dia dapat mensyukuri apa yang telah aku berikan itu, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Dan siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat dan tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah aku berikan itu, maka sungguh azabku sangat pedih. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, Rasul pernah bersabda bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika dalam keadaan marah. Nah, itu yang hebat. Jadi kita di mana saja, kapan saja, keep it cool, man. Yuk kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya. Amin ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini saya menonton kemarin tentang seorang motivator ya Ustadz. Ketika dalam hidupnya berkeluarga itu dia sangat sulit hidupnya. Jadi kekurangan uang, kekurangan untuk bayar uang sekolah, bahkan tidak bisa berlibur, sehingga dia merasa tercekik terhadap kehidupan di dunia ini Ustadz. Nah, dia berjanji untuk bekerja keras, pokoknya dia harus jadi orang kaya gitu. Dan dia bekerja keras, bekerja keras, sehingga akhirnya umur 50 tahun, dia sukses lah, menjadi orang yang kaya raya. Sehingga pada suatu hari, ketika dia kaya ini, dia lagi makan di restoran dan tersedak makanan di lehernya sehingga tidak bisa bernapas. Kali ini dia benar-benar tercekik, Ustadz. Jadi dia tidak bisa bernapas dan tidak mendapatkan oksigen. Pada saat setelah ditolong oleh seseorang, dia baru sadar bahwa selama ini dia tercekik pada apa segala macam, bukan dia tidak menyadari bahwa Allah itu memberikan oksigen secara gratis, memberikan segala sesuatu, rezeki-rezeki lain di luar uang gitu, Ustadz. Dan ketika dia menoleh ke belakang lagi, ternyata istrinya minta cerai pada saat dia kaya. Terus kemudian anaknya jadi gambling karena uangnya berlebih, dan hal-hal yang tidak baik lainnya gitu. Apa pelajaran kali ini, Ustadz? Masya Allah, iya benar banget. Dalam potongan ayat yang kita sampaikan di depan tadi, la in syakartum la azidannakum. Allah itu telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Tapi ada sebagian dari kita yang dapat mensyukuri nikmat tersebut. Dan ada juga sebagian dari kita yang tidak dapat mensyukuri nikmat tersebut. Bagi mereka-mereka yang dapat mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Sedangkan bagi mereka yang tidak dapat menyadari dan kemudian tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya, masih nikmat itu dia nikmati sebetulnya, tapi dia tidak menyadari dan tidak mensyukurinya, maka Allah mengatakan, ketahuilah azabku sangat pedih. Nah, ini Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, mengatakan hendaknya bersyukur itu dilakukan pada 3 hal. Yang pertama adalah, kata Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub ini, yaitu kita bersyukur dengan hati kita. Hati kita ini bersyukur, menyadari betapa Allah maha kasihnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini sampai saat ini dengan berbagai cobaan yang ada. Cobaan dihilangkan, berat diringankan, buntu diberikan jalan keluar, yang sulit jadi mudah. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Nah, hati kita harus menyadari hal tersebut dan mensyukurinya. Sehingga hati kita ini selalu melihat segala sesuatu takdir yang diberikan Allah pada kita, baik berupa musibah maupun berupa kenikmatan, kita syukuri. Ini kalau dalam ilmunya Rabi'ah Adawiyah, benar nggak? Ini disebutkan, yang disebut dengan redo adalah ketika kegembiraanmu ketika mendapat musibah sama dengan kegembiraanmu mendapatkan nikmat ini. Ini hati. Ini namanya syukur level hati.
Yang kedua, kata Imam Ghazali, masih dalam kitab Muqasyafatul Qulub tersebut, yaitu kita mengungkapkan syukur kita itu dalam bentuk lisan kita. Lisan yang selalu bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan penuh rasa kesyukuran. Apapun kesyukuran itu. Oke? Nasaruddin Hoja. Ini Nasaruddin Hoja. Waktu itu diajak oleh raja untuk berburu beruang. Nasaruddin Hoja ini menolak karena dia takut sama beruang. Aduh, kok raja ngajakin yang aneh-aneh aja, bener gak? Nasaruddin Hoja setelah berusaha untuk menolak ajakan raja tersebut. Tapi karena yang ngajak raja, akhirnya Nasaruddin Hoja terpaksa ikutan berburu beruang. Setelah pulang dari berburu beruang, orang-orang kampung bertanya, bagaimana pengalamanmu berburu beruang? Wah, luar biasa, kata Nasaruddin Hoja. Berapa beruang yang kau dapatkan? Nggak ada. Lah, nggak ada yang ketemu kok bilang luar biasa. Itu situ luar biasanya. Karena aku memang tidak berharap untuk ikutan. Jadi ya kalau nggak ketemu, alhamdulillah luar biasa. Allah telah mengabulkan doaku, sehingga dalam perjalanan berburu beruang itu tidak menemukan satu beruang pun. Ini adalah jenis yang kedua, yaitu kita ucapkan dengan lisan kita. Bagaimana kita alhamdulillah wa syukurillah, macam-macam kita pakai level lisan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, yaitu ketika kita bersyukur pada level seluruh anggota tubuh kita. Yaitu kita manfaatkan mata yang baik, mata yang bagus ini. Kita manfaatkan otak yang cemerlang ini. Kita manfaatkan tangan yang sehat ini, kaki yang kuat ini, jantung yang semua kita manfaatkan. Kesehatan yang Allah berikan pada kita, kita manfaatkan untuk dua hal. Taat kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tergantung pada level kita. Ketika kita lagi mendapat dorongan-dorongan, cobaan dari Allah, dorongan dari diri kita sendiri, dari nyawa kita, yang kemudian ditiup-tiupkan, didorong oleh setan untuk berbuat maksiat, maka ketika kita dapat menahan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak mengikuti dorongan nafsu kita dengan bisikan-bisikan setan itu merupakan salah satu bentuk syukur menggunakan anggota tubuh kita, yaitu bertahan tidak menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan maksiat. Dan yang kedua, kita menggunakan anggota tubuh kita ini adalah untuk melakukan berbagai kebajikan. Episode yang lalu udah pernah kita jelaskan bahwa Allah lebih menyukai amalan-amalan baik yang bermanfaat untuk orang banyak dibandingkan dengan amalan baik untuk diri kita sendiri. Nah, inilah 3 bentuk syukur yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, memang episode kali ini sudah pernah kita tayangkan, tapi nggak apa-apa untuk peringatan kembali bahwa kita selalu harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ustadz, ini kadang-kadang terjadi nih Ustadz, soalnya kadang-kadang kita dalam keadaan lapar, kita kan seharusnya membaca bismillah. Namun pada saat makan kita terlupa, dan pada saat terakhir udah selesai kita baru ingat alhamdulillah. Boleh nggak Ustadz baca begitu Ustadz? Ini bahkan ini ada hadisnya ini. Ada ketemu ini di hadis di riwayat Imam Ahmad. Waktu itu seorang sahabat itu lagi makan. Dia saking laparnya, saking asiknya makannya, dia lupa baca bismillah. Di tengah jalan udah mau habis, baru dia ingat Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita makan dan tidak memulainya dengan bacaan bismillah, maka makanan kita itu dimakan oleh setan. Nah, setan ikutan makan kalau nggak pakai bismillah. Nah, ketika sahabat ini ingat, ketika udah mau habis itu hadis dari Rasulullah SAW itu, langsung sahabat ini mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah ketika awalnya, bismillah ketika akhirnya. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, itu setan yang dari tadi udah makan makanannya, mengeluarkan lagi makanannya karena bacaan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu tersebut. Jadi, udah kalau kita lupa di awal, jangan udah terlanjur, jangan. Langsung aja baca berikutnya. Begitu juga ini, tapi nggak usah dipraktekin kalau ini ya.
Rasulullah SAW waktu itu bersama Bilal jalan, musafir, capek. Akhirnya Rasulullah SAW, ini udah mau dekat-dekat subuh, tapi karena capeknya Rasulullah SAW mengatakan, Bilal, aku udah capek banget nih. Aku tidur ya, istirahat bentar ya, Bilal, bentar ya. Dan nanti bangunkan aku ketika udah masuk subuh. Siap Rasulullah SAW, kata Bilal, silakan tidur. Rasulullah SAW tidur. Bilal juga sama capeknya kan. Jadi Bilal juga ketiduran. Sehingga Rasulullah SAW dan Bilal radhiyallahu anhu dua-duanya tertidur sampai matahari muncul. Sehingga lewatlah waktu subuh, benar gak? Rasulullah SAW terbangun. Bilal, kok nggak bangunin saya? Kata Rasulullah SAW. Lah saya juga ketiduran. Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu azan sekarang. Ini udah matahari terbit. Bilal suruh azan. Bilal azan, kemudian Rasulullah SAW dan Bilal sholat subuh berjamaah. Nah, ini juga kita mau sampaikan. Jangankan makan, lupa baca bismillah. Sholat aja, kalau ketiduran, masih terus. Jangan, udahlah, udah lewat subuh. Jangan, men. Begitu bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana itu, langsung kita lakukan sholat subuh kita. Nah, kalau boleh mah jangan sering-sering, bener gak? Walaupun ada contohnya tadi Rasulullah SAW bersama Bilal. Bahkan Bilal itu bukan aja dalam hadis tersebut ya. Bukan aja kemudian sholat subuh berjamaah berdua. Bahkan azan. Coba sekarang. Bener gak? Kalau bangun tidur azan, orang-orang pada bingung nih azan. Apalagi bener gak? Jadi ajaran Islam ini ajaran yang begitu mudahnya dan memahami bagaimana keadaan lahir maupun batin kita. Kadang-kadang batin kita begitu semangatnya untuk beribadah kepada Allah, tapi batin jasad kita udah nggak kuat. Ini ya Rasulullah SAW mengatakan kita hendaknya, ini episode yang sebelumnya benar kita bahas juga, Allah lebih menyukai amalan-amalan yang kecil tapi dilakukan terus-menerus dibandingkan dengan amalan-amalan yang besar tapi dilakukan cuma sekali-sekali. Baik itu Yufid. Alhamdulillah, semoga kita jangan suka telat-telat gitu ya Ustadz. Amin, amin. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.